Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, kembali lagi dengan saya Kang Didi di layar Kang Didi, Masya Allah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kita akan berbicara tentang hukum waris. Apa itu warisan atau apa itu yang namanya waris atau ilmu mawaris. Kemudian kita bicara hukum waris. Kemudian juga kita akan berbicara tentang siapa saja yang akan mendapatkan waris atau yang berhak menerima waris, siapa saja yang terhalang waris. Kita akan berbicara beberapa menit ke depan untuk mengetahui hal-hal tadi. Hukum waris, siapa saja yang berhak menerima waris, siapa saja yang terhalang warisan, kemudian tentang apa yang dimaksud dengan ilmu waris. Tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan kita. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita mulai materi ini tentang ilmu mawaris, karena ini adalah ilmu yang penting untuk kehidupan kita di keluarga dan di masyarakat, maka mohon tonton video ini sampai tuntas, jangan di skip. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, agar channel ini terus berkembang dan terus menampilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mengandung ilmu dan pengetahuan, maka silakan subscribe, kemudian like, comment, dan tekan loncengnya, kemudian share. Bagikan kalau seandainya ini bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang banyak, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kita mungkin sering mendengar tentang warisan yang ada di benak kita semua. Kalau sudah mendengar warisan berarti money is money, ya. Duit dan duit, uang dan uang, harta. Kalau kita sudah bicara atau mengingat tentang warisan. Akan tetapi banyak di kita ketika orang tuanya meninggal atau walinya meninggal atau kakaknya meninggal atau yang termasuk kepada orang-orang yang ada ikatan darahnya meninggal, maka pembagian dalam harta warisan itu masih banyak yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang sebetulnya sudah Allah atur di dalam Al-Quran. Jadi kita pakai aturan sendiri dan biasanya kita merasa itulah yang adil menurut kita, padahal itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW. Oleh karena sahabat-sahabat sekalian, hari ini coba kita kuasai ilmunya, perdalam ilmunya, agar apa? Agar ketika nanti ada di antara kita atau keluarga kita atau sahabat kita ada yang mempraktekkan ilmu waris ini betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena enggak nih sahabat-sahabat, kalau kita bagi-bagi waris nih, kemudian tidak sesuai dengan yang dituntun oleh Allah dan Rasul, ya, kali-kali kita memberikan sesuatu yang bukan haknya, atau bahkan kita mengambil hak orang lain. Dalam hal ini adalah kakak kita, adik kita, ibu kita, ayah kita. Maka Masya Allah, ini nanti ketemu di akhirat, ya, akibat kita mengambil hak orang lain karena tidak mengambil atau tidak mengatur pembagian waris dengan ilmu waris tersebut. Maka mari bersama-sama kita simak sekali lagi agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita fid dini wa dunia wal akhirah. Sahabat-sahabat sekalian, kita masuk yang pertama. Apa itu waris? Tentunya waris itu berasal dari bahasa Arab. Waratha yarithu warsan, irsan atau tursan, yang artinya adalah pusaka, harta pusaka atau harta peninggalan orang yang meninggal. Itu waris kalau secara bahasa. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari tentang waris ini disebut dalam ilmu fikih adalah ilmu mawaris, atau juga sering kita sebut dengan ilmu faraid. Ini adalah ilmu yang akan berbicara tentang menjelaskan kadar atau ukuran pembagian harta waris kepada ahli waris. Jadi nggak sembarangan, ada ilmunya. Maka ilmu mawaris inilah yang harus dijadikan patokan ketika kita
membagi harta waris dalam keluarga kita. Dan apa yang ada dalam ilmu faraid, ilmu mawaris ini tentunya sudah sesuai dengan yang diatur oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua, apa hukum ilmu waris tersebut atau ilmu mawaris tersebut? Hukum mempelajari ilmu mawaris, sahabat-sahabat sekalian, yang ketahui, hukum mempelajari ilmu mawaris itu adalah fardu kifayah. Seperti hukum kita belajar tajwid, hukum kita mengurusi jenazah. Apa artinya? Nah, hukum mempelajari ilmu mawaris ini adalah kalau misalkan sekampung kita nih nggak ada yang ngajarin atau yang mempelajari ilmu mawaris, sekampung kita dosa semua, insyaallah. Ini hati-hati sahabat-sahabat. Sekampung kita kalau tidak ada yang belajar atau mempelajari ilmu mawaris, sekampung itu yang orang muslimnya itu ya dosa semua. Tapi ada satu saja yang mempelajari ilmu mawaris dalam sebuah kampung, dalam suatu kampung, semuanya tertolong oleh satu orang yang mempelajari ilmu mawaris tadi. Ini betapa pentingnya ilmu mawaris sahabat-sahabat sekalian. Dan hari ini banyak kita mengabaikan itu. Makanya kalau ada anak kita, ada saudara kita, ada teman kita, ada siapapun itu yang mempelajari ilmu mawaris di kampung, maka dia adalah menjadi cahaya, menjadi penolong di kampung kita masing-masing. Dari laknat Allah, dari azab Allah, dari dosa yang akan ditimpakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di kampung itu tidak ada orang yang sama sekali mempelajari ilmu mawaris. Maka jangan gegabah itu. Ada santri, ya. Kalau di kampung kita ada pesantren, ada santri, kemudian ada anak kita yang belajar di situ dan dia mempelajari mawaris. Mereka itulah yang ternyata menolong kita secara hukum terhindar dari dosa tidak mempelajari ilmu mawaris. Sama dengan tajwid, sama dengan kita mengurus mayit yang punya fardu kifayah. Kira-kira seperti sahabat-sahabat terkait tentang hukum kita mempelajari ilmu mawaris. Namun sahabat-sahabat, itu tadi hukum mempelajarinya. Kalau hukum mempelajari ini secara kolektif, tidak secara individu. Akan tetapi membagikan harta waris dengan memakai ilmu mawaris ini adalah hukumnya wajib. Ya, walaupun mempelajarinya tadi adalah fardu kifayah, tapi kalau kita memakai atau menggunakan pembagian harta warisnya nanti itu memakai ilmu mawaris, ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi kita harus membagikan warisan nanti itu keluarga kita atau siapapun itu harus dengan memakai kaidah ilmu mawaris, karena Al-Quran telah mengajarkan itu dan semua terkumpul dalam ilmu mawaris tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aqsimil mala baina ahli al-fara'idi ala kitabillah." Apa kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud? Kemudian bagilah harta warisan antara ahli waris menurut aturan kitab Allah. Jadi Rasul memerintahkan kepada kita untuk membagikan harta waris itu sesuai yang telah diatur oleh Allah dalam kitab Al-Quran Karim. Gak bisa membagikan ahli waris hanya dengan mengandalkan perasaan. Adil menurut kita dalam pembagian waris itu belum tentu adil sesuai dengan ilmu Al-Quran atau ilmu mawaris yang ada dalam Al-Quran yang telah Allah gariskan sahabat-sahabat sekalian. Jadi hati-hati dalam pembagian waris. Hukumnya wajib kita ketika membagikan waris harus menggunakan kaidah atau ilmu mawaris. Bagaimana kalau nggak mampu? Kita nggak bisa, ya tanya kepada yang mampu. Itu tadi kenapa hukum mempelajari ilmu faraid atau ilmu mawaris itu fardu kifayah. Setiap kampung harus ada yang mampu untuk memecahkan masalah ini ketika ada orang yang ingin membagikan harta waris. Kalau sekarang sudah ada lembaganya, lembaga untuk mengurusi waris. Kalau memang nggak ada lembaga, makanya di kampung kita usahakan ada kader-kader kita yang kita dorong untuk mempelajari ilmu mawaris. Agar apa? Agar berkah harta yang nanti
dilimpahkan kepada anak-anak si mayit atau para ahli waris si mayit. Ini begitu maksudnya. Jangan sampai nanti ketika pembagian waris tidak sesuai dengan kaidah, akhirnya saling gontok-gontok kan. Merasa dia yang sudah dewasa, ya kakaknya biasanya mengambil harta paling banyak, adiknya biasanya mengalah, atau sebaliknya adiknya yang kuat mempertahankan hartanya itu mengambil lebih banyak, kemudian kakaknya karena memang jauh misalkan, kemudian dia mendapatkan yang bukan bagiannya. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Makanya kita pelajari ilmu mawaris agar dalam pembagiannya nanti ini sesuai yang diinginkan atau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian, jangan salah untuk memahami bahwa membagikan harta waris itu tidak boleh hanya mengandalkan perasaan saja. Tadi membagikan harta waris itu hukumnya wajib harus dengan menggunakan ilmu mawaris. Karena begini, kalau kita melihat sejarah masa lalu, ketika zaman jahiliyah, ketika hukum waris ini belum disyariatkan oleh agama kita, pembagian waris itu sungguh tidak adil. Pertama, perempuan itu tidak mendapatkan waris. Kemudian ada juga yang mendapatkan waris itu hanya laki-laki yang kuat. Jadi walaupun laki-laki kalau misalnya lemah nggak dapat. Kemudian bisa waris itu sesuai dengan perjanjian. Jadi melakukan perjanjian, walaupun dia bukan satu darah atau satu keturunan, yang penting dia ada sebuah perjanjian di antara keduanya, maka dia bisa mendapatkan harta waris tersebut, sahabat-sahabat sekalian. Jadi begitu. Walaupun dia bukan satu keturunan, asalkan dia melakukan sebuah perjanjian antara laki-laki dengan laki-laki, perjanjian kan ini. Ente kalau meninggal kasih warisan ke aneh, semua harta ente untuk aneh. Saya begitu. Buat perjanjian dari kertas atau secara lisan. Ini bisa. Nanti ketika dia meninggal, maka hartanya itu diberikan kepada orang yang melakukan perjanjian tadi. Ada lagi muakhah. Muakhah itu adalah hubungan persaudaraan antara muhajirin dengan ansor misalkan. Ini bisa saling mewarisi walaupun tidak ada hubungan darah. Jadi hubungan persaudaraan saja. Atau dulu pernah ada pembagian waris orang yang ikut hijrah ke Madinah, maka dia bisa mendapatkan harta waris. Nah ini ketika warisan itu belum disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran, atau belum disyariatkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang melandasi atau melatar belakangi sehingga waris ini disyariatkan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW, kepada kita semuanya? Kalau kita mau melihat aturan tentang surah tentang waris ini bisa kita lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14 dan ayat 176. Hanya bisa dicek. Yang bisa dicek di sini ayatnya ayat 7 sampai 14, kemudian ayat 176 surah An-Nisa. Panjang, memang ayatnya panjang. Ini menjelaskan tentang hukum atau ilmu waris, cara pembagiannya, kemudian siapa saja yang dapat bagian, itu dijelaskan di situ. Di surah An-Nisa ayat 7 sampai 14 dan juga ayat 176-nya. Kalau ayat yang menjelaskan langsung tentang pembagiannya itu terdapat pada ayat 11, 12 dan 176-nya. Ya, jadi menjelaskan detail untuk pembagiannya masing-masing, laki-laki berapa, istri berapa, kalau misalkan tidak ada anak, kalau ada anak, ini ada di ayat 11, 12 dan 176. Ini adalah landasan atau rujukan yang dijadikan kita untuk membagikan harta waris kepada para ahli waris kita nanti atau keluarga kita. Jadi asbabun nuzul atau sebab-sebab kenapa ini disyariatkan kepada kita sebagai umat Islam. Dulu pernah ada sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Rabi. Dia punya istri, kemudian suatu saat Sa'ad bin Rabi ini ikut berperang. Waktu itu perangnya adalah
perang Uhud. Nah, beliau wafat menjadi syuhada di perang Uhud. Kemudian karena dia wafat, maka istrinya menjadi janda, tentunya anaknya menjadi yatim. Dia meninggalkan satu orang istri, 2 anak perempuan. Nah, ketika si Sa'ad bin Rabi ini, sahabat Rasul Sa'ad bin Rabi ini wafat, harta yang dimiliki oleh Sa'ad bin Rabi itu diambil semua oleh pamannya. Oleh pamannya si anak-anak, ya, anak-anaknya tadi, atau kakak iparnya, istri dari Sa'ad bin Rabi, atau kakaknya lah, Ibn Ahmad, kakak dari Sa'ad bin Rabi, mengambil semua harta peninggalannya. Maka suatu saat istri dari Sa'ad bin Rabi ini ingin menikahkan anaknya. Nah, karena ketika ingin menikahkan anaknya dia tidak punya biaya karena hartanya diambil semua dari sama paman-paman anak Sa'ad bin Rabi, maka beliau berkunjung atau curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, saya adalah istri dari Sa'ad bin Rabi. Harta suami saya semuanya diambil oleh kakaknya. Nah, hari ini saya bingung, mau menikahkan anak saya tapi tidak punya biaya. Lalu aku bagaimana? Nah, kira-kira percakapan seperti itulah. Maka Rasulullah menjawab, Allah akan memutuskan kasus tersebut. Kemudian turunlah ayat surah An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Ini ayatnya, silakan dibaca. Ayat 11, ayat 12 tentang pembagian istri ketika suami meninggal. Kemudian suami yang meninggal itu meninggalkan 1 istri, 2 anak perempuan. Maka turunlah surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 yang menyatakan bahwa hendaklah kedua putri dari Sa'ad bin Rabi itu dibagi 2/3. Jadi dua perempuan itu mendapatkan 1/3 dari harta warisan, dari harta Sa'ad bin Rabi atau harta warisan. Ibunya mendapat berapa? Ibunya mendapat 1/8 dari harta warisan. Nah, ini yang melatar belakangi pembagian waris, ya, karena dulu sebelum disyariatkan ini bisa dengan kesepakatan, bisa dengan hanya orang yang kuat saja atau orang yang sahabat yang dianggap dekat, ini bisa. Tapi ketika ada surah ini turun, maka mulailah umat Islam memakai pembagian ilmu warisnya itu memakai kaidah yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah dalam surah An-Nisa di ayat 11, 12 dan 176 ini. Yang ini adalah asbab atau sebab-sebab turunnya ayat, di mana ada sahabat Rasul yang wafat menjadi syuhada di perang Uhud, kemudian meninggalkan 1 orang istri dan 2 anak perempuan, maka dipecahkan oleh Rasulullah, turun wahyu pada saat itu sehingga si perempuan itu mendapatkan 1/8 dan 2 anak-anaknya mendapatkan masing-masing 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi ini sahabat-sahabat sekalian tentang pengertian waris, hukum waris, siapa saja. Nah, kalau siapa saja yang mendapat waris nanti kita akan bahas di video yang lain. Di video berikutnya kita akan bahas tentang hal itu. Itulah sahabat-sahabat sekalian pembicaraan kita hari ini tentang pengertian waris, hukum waris, kemudian asbabun nuzul ayat waris, termasuk siapa saja dulu ketika zaman Rasul yang berhak untuk mendapatkan waris sebelum syariat nyampe ke kita semua atau ke Rasulullah. Pada video berikutnya nanti saya akan coba jelaskan tentang sebab-sebab kenapa seseorang itu bisa saling waris mewarisi. Kemudian juga kita akan berbicara tentang furudul muqaddarah atau ketentuan-ketentuan siapa saja yang mendapatkan bagian. Kita juga akan bicara tentang ashabul furud, ya, jadi ashabul furud, furudul muqaddarah, dan saya juga akan berikan nanti contoh atau cara praktis untuk kita menghitung bagian waris. Tentunya nanti harus paham dulu, ya,
furudul muqaddarah, yang 1/2 siapa, 1/4 siapa, 1/8 siapa, 2/3 siapa, 1/3 siapa. Ini harus kita pelajari. Maka tonton terus. Di video-video berikutnya saya akan jelaskan anis, kemudian as-sulus, ar-rubu', as-sumun, as-sudus dan sebagainya. Kita akan praktek bagaimana cara menghitung waris. Mudah-mudahan ini kepake ya, untuk kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah, yaitu pembagian harta waris, agar kita bagikan sesuai dengan syariat, kita bagikan sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sekali lagi sebelum saya akhiri, silakan subscribe, like, komen, kemudian share channel ini supaya channel ini bisa terus memberikan video-video manfaat, ilmu pengetahuan, agar masyarakat luas bisa menerima ilmu melalui media YouTube ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.